Sejak reformasi bergulir, parlemen begitu kuatnya sampai-sampai setiap keputusan pemerintah seolah mesti selalu lewat DPR. Apa sebenarnya sistem pemerintahan yang kita anut saat ini? Presidensial ataukah parlementer? Pemerintah tidak bermaksud untuk mengaburkan fakta dan... Tak terhitung berapa kali Menteri Keuangan Sri Mulyani mesti bolak-balik dari istana ke Senayan. Kerap kali, anggota Dewan memintanya rapat dengar pendapat ke DPR. Membahas anggaran inilah, itulah. Padahal, Presiden juga butuh Menteri Ekonominya untuk membahas harga-harga barang yang terus naik. Ya lama-lama nanti Presiden Sri Mulyani adalah menterinya Presiden, bukan menterinya DPR. Pemerintahan sekarang ini adalah perpanjangan tangan Amerika. Buktikan. Kita berharap klarifikasi dengan pernyataan ini. Masih banyak waktu untuk memperjelas. Buah reformasi yang tak ditemukan di zaman Orde Baru berkuasa adalah begitu bergiginya parlemen. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya menolak jawaban Presiden. Lalu kita ingin memaksakan bahwa Presiden harus hadir. Setuju? Presiden dan menteri-menterinya bisa dengan mudah dihadirkan ke DPR. Rapat DPR tentang interpelasi Iran bahkan dilakukan berulang kali, hingga Presiden sendiri yang harus hadir menjelaskan keputusan pemerintah kenapa mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dalam soal nuklir Iran. Kekuasaan DPR tak berhenti di situ. Maret lalu, Presiden mengajukan 2 nama calon gubernur Bank Indonesia. Dan inilah kali pertama kedua calon yang diajukan Presiden ditolak mentah-mentah oleh DPR. Kenapa sih kebijakan Presiden acap kali terpangkas di DPR? Sebab utamanya adalah pada sistem pemerintahan atau sistem politik yang ganda. Artinya kita sekaligus menganut sistem pemerintahan presidensial dan sekaligus juga sistem parlementer. Sehingga berakibat kepada di antara presiden dan parlemen itu tidak nyambung urusannya. Fenomena politik ini menggambarkan betapa berkuasanya DPR terhadap presiden. Apa yang telah capek-capek diputuskan presiden dan kabinetnya, mandek di Senayan. Padahal sistem politik Indonesia adalah sistem presidensial dan bukan parlementer. Karena dia memegang uang, dia mengut uang, mengolah uang, melaksanakan, ya kan? Melaksanakan undang-undang, menggunakan uang itu juga kalau tidak dikontrol, waduh, ya gawat ya. Apa pula pendapat masyarakat tentang DPR? Itulah membuat DPR itu banyak yang mementingkan diri sendiri, bukan menjadi wakil rakyat. Aspirasi rakyat itu betul-betul lah terpenuhi. DPR itu harusnya dibersihkan dulu di dalamnya itu. DPR tidak mementingkan kepentingan rakyat, mementingkan diri sendiri saja. Yang miskin butuh makan, yang nganggur butuh kerja, yang sakit butuh diobati. Kalau perlu gratis. Lembaga eksekutif perlu menjalankan kebijakannya dengan segera. DPR, sudahlah.